Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Kristus sang juru selamat. Kristus sang juru selamat. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pecinta Injil Habaget, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu setia mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi pelayanan yang sedang kita lakukan di daerah Sumatera ini. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, malam ini saya sudah nyampe di Lampung, dan besok langsung pelayanan, dan hari Senin saya melanjutkan ke Palembang. Saudara, bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan banyak orang bisa mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku, sebelumnya saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Kristus sang juru selamat. Kristus sang juru selamat. Kita akan menghadirkan salah satu cuplikan video di mana Ustadz Abdul Somad akhirnya ia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat juga. Kita berharap supaya Ustadz Abdul Somad ini ketika ia ceramah di masjid-masjid dijamah oleh Allah Roh Kudus, supaya Ustadz Somad bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Maka untuk itu kita akan saksikan cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ. Kristus sang juru selamat. Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono, tanya ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan, tanya ustadz mantan pendeta Yahya Walone, tanya ustadz mantan pendeta lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku,
Hai putra-putri Yerusalem. Nah, itu tadi videonya saudara, sangat luar biasa ya. Saya tidak habis pikir kenapa para ustadz sangat senang sekali membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Ya, sangat suka. Kalau dulu Bapak Ibu susah sekali Alkitab itu masuk masjid. Ya, Injil masuk masjid itu susah. Injil masuk pengajian itu tidak boleh saudaraku. Tetapi hari-hari ini kita banyak sekali melihat ada oknum-oknum tertentu dari pihak ustadz, Injil sudah bisa masuk masjid. Artinya mereka sudah membahas Alkitab di dalam masjid. Entah itu Taurat, Injil, kitab para nabi sudah mulai diperdengarkan di pengajian-pengajian. Munzir Sitomorang itu sangat sering. Nababan, Ustadz Nababan itu sangat sering. Ustadz Abdul Somad sangat sering. Ditambah lagi dengan hadirnya para mu'alaf Bapak Ibu ya. Sangat sering mereka membahas Alkitab. Kalau kita membahas Alkitab itu wajar saudara, karena itu iman kita. Sangat wajar kita membahas karena ini adalah iman kita, keyakinan kita. Tetapi mereka yang tidak wajar adalah karena mereka tidak beriman kepada Alkitab. Bagi mereka Alkitab itu sudah dimensokan, tidak berlaku lagi, tidak boleh baca lagi. Begitu Al-Quran muncul, maka diimani oleh teman-teman muslim bahwa Al-Quran ini kitab penyempurna. Begitu Al-Quran datang, Al-Quran hadir, inilah kitab penyempurna. Maka kitab terdahulu itu sudah dimensokan, tidak boleh lagi berlaku, tidak boleh lagi dibacakan. Tetapi hari-hari ini kita melihat sangat banyak di antara pihak para polemikus, pihak ustadz ya, dan para mu'alaf dan juga muslim yang lain, mereka sudah mulai membaca Alkitab. Dan kita berdoa saudaraku, sekalipun Alkitab yang mereka baca ya, tafsirnya menurut udelnya mereka menafsir Alkitab tanpa pengetahuan yang jelas, tetap Bapak Ibu, firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan maksud mereka membaca Alkitab untuk mengolok-olok, dengan maksud mereka membaca Alkitab untuk menertawakan Alkitab. Tetap firman Tuhan berkata, ketika firman Tuhan kita baca, Alkitab kita baca, ayat demi ayat kita baca, pasti ada saja orang yang ketangkap saudaraku. Ada saja orang yang dijamah oleh Tuhan. Dan tetap firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan terus mencari orang-orang yang mau membuka hati dan pikirannya akan kebenaran. Akhirnya kita melihat ada banyak orang sekarang mulai berdatangan kepada Yesus. Yang dulunya mereka tidak mengenal Kristus, benci, mengolok-ngolok. Hari-hari ini mereka sudah mulai membaca. Mereka meneliti setiap firman Tuhan. Akhirnya mereka temukan keselamatan di dalam Alkitab. Bapak Ibu, di dalam sebuah ayat Al-Quran dikatakan di dalam surat Al-Maidah, "Wa ma nuzila 'alaikumul kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Aku menurunkan Alkitab kepadamu dan membenarkan kitab sebelummu, yaitu Taurat dan Injil. Nah, dan di surah Al-Maidah juga dikatakan kalau di dalam Injil itu ada petunjuk, di dalam Injil itu ada cahaya, di dalam Alkitab itu ada pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kata surat Al-Maidah ayat 46 dan ayat 47. Nah, teman-teman muslim semuanya, coba selidiki. Karena di salah satu rukun iman itu beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Beriman kepada kitabullah, kitab sebelumnya. Bukan saja Al-Quran, tapi Zabur, Taurat, dan Injil. Jangan terlalu saudara pusingkan pemuka-pemuka agama, orang-orang tertentu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Alkitab sudah tidak berlaku lagi. Kalau memang benar Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab tidak berlaku lagi. Kenapa para ustadz sangat sering mengutip Alkitab? Para polemikus membicarakan Alkitab. Para mu'alaf masuk ke pengajian masjid, menasah, surau, mereka juga membahas Alkitab. Kenapa? Apakah mereka temukan ada ayat-ayat yang palsu dalam Alkitab? Tidak ada. Justru Al-Quran yang datang jauh setelah Injil mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu ada petunjuk, dalam Injil. Di dalam Injil itu ada cahaya, nurun, dan huda. Huda dan nurun ini merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ayo kita berpikir. Maka satu-satunya pribadi yang berani mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, itu hanya Yesus. Sementara pribadi-pribadi yang lain, nabi, utusan, rasul yang lain, saya belum pernah menemukan di antara mereka yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada. Hanya satu-satunya
utusan nabi dan rasul yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, itu hanya Yesus. Mari kita berpikir dengan akal yang sehat, siapa Yesus ini? Dan lagian saudaraku, satu-satunya ulama yang mengatakan jangan takut murtad itu Buya Syakur Yasin. Saya belum menemukan ada ulama, ustadz, kiai yang lain yang berani berkata seperti kata kiai Bapak Kiai Buya Syakur Yasin. Hanya beliau yang berani mengatakan, jangan takut murtad. Ada apa ini? Kenapa beliau mengatakan jangan takut murtad? Sekalipun beliau belum murtad, ya. Sekalipun beliau belum murtad, tetapi satu-satunya ulama yang mengatakan kepada orang banyak jangan takut murtad itu Bapak Buya Syakur Yasin. Bapak Ibu, kembali kepada pokok pembahasan bahwa di salah satu rukun iman itu beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada kitabullah. Sementara kita mendengar dari para pemuka agama, kita mendengar dari para ustadz, Alkitab tidak boleh dibaca lagi. Bagaimana cara kita beriman kalau Alkitab tidak boleh kita baca? Ya, bagaimana cara kita beriman kalau Alkitab tidak boleh kita baca? Bisa saudara jelaskan kepada saya bagaimana kita beriman sementara apa yang kita imani kita tidak tahu? Ya, karena tidak boleh lagi baca. Di salah satu rukun iman beriman kepada kitabullah. Sementara kitab-kitab ini tidak boleh lagi baca. Dikarenakan bagi teman-teman muslim itu Alkitab ini bukan Alkitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih. Sementara belum ada satupun pemuka agama yang bisa menunjukkan, ya, yang bisa membuktikan mana Alkitab yang diberikan kepada Isa Al-Masih. Kalau itu Taurat yang diberikan kepada Musa, mana sih kitab Taurat yang diberikan kepada Musa? Bagaimana bunyinya? Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih, bagaimana bunyinya Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih? Mana bentuk Injilnya? Mana kitab Injilnya? Ini belum ada satupun pemuka agama yang bisa menjawab, yang bisa membuktikan Injil mana yang diberikan kepada Isa Al-Masih. Karena kita sering mendengar dari para polemikus, dari para pihak muslim yang mengatakan bahwa Alkitab yang kami imani ini, Alkitab yang kami percaya ini, Alkitab yang kami baca ini, itu Injil bukan Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih, berbeda. Bukan Taurat yang diberikan kepada Musa, berbeda. Bukan Zabur yang diberikan kepada Daud, berbeda. Nah, pertanyaannya, mana kitab-kitab itu yang diberikan kepada Musa, yang diberikan kepada Isa Al-Masih, dan yang diberikan kepada Daud? Mana? Bisa nggak tunjukkan? Tidak bisa. Saya belum mendapatkan satu pemuka agama yang bisa menunjukkan ini loh kitab yang diberikan kepada Daud, Zabur yang diberikan kepada Daud ini. Bunyinya begini, bla 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 bla, dibaca. Belum ada. Ini loh Injil yang diberikan kepada Isa Al-Masih, bukan Injil yang kalian pegang. Bukan, ini bentuk Injilnya, begini bunyinya. Belum ada, Bapak Ibu. Ini loh Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, bukan Taurat yang kalian pegang saat ini. Nah, bagaimana bentuk Tauratnya dan bagaimana bunyi ayat yang terkandung di dalam Taurat yang diberikan kepada Musa? Belum ada satu pemuka agama pun yang bisa menjawab hal ini, saudaraku. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, mari kita terus bekerja di ladang Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman. Ingat, padi mulai menguning, bekerja sedikit. Kita kalau melihat di sekitar kita, Bapak Ibu, kita melihat tanda alam ini, sepertinya detik-detik kedatangan Yesua HaMasyiah yang kedua kali itu sudah semakin dekat, ya. Sudah semakin dekat. Mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu. Ya, kita lakukan misi penginjilan. Beritakan Injil. Dimanapun kita berada, kita memberitakan Injil. Kita bergandengan tangan memberitakan Injil. Yang di media sosial, yang bisa di luar media sosial, kita lakukan juga di luar media sosial. Terjun langsung ke lapangan. Membina mereka, mendidik mereka. Memuridkan orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan saya, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Lebih-lebih lagi di mana saya hari ini ada di Lampung Selatan, Bapak Ibu, dan hari Senin besok saya melanjutkan perjalanan ke daerah Palembang. Bapak Ibu bawa dalam doa agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dimenangkan, dan banyak orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, mereka bisa dipuaskan dengan kebenaran. Dan juga
mereka yang sudah undur di hadapan Tuhan bisa kembali. Lebih-lebih lagi mereka yang sudah masuk kamar orang. Dengan hadirnya kita di tengah-tengah mereka, kita mencari supaya mereka bisa kembali kepada Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa menyelamatkan umat manusia selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom alaikum bishim Abbasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasiah. Meruah aku Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih.